Banyak orang mengira salat itu selesai setelah salam. Namun, bagi para ahli ma'rifat, salam justru adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ada solat di dalam solat. Ada sebuah makom di mana waktu seolah berhenti dan dunia menjadi tidak berarti lagi. Apa saja 5 tahapan solat yang bisa mengubah hidup Anda selamanya? Simak pembahasannya satu persatu agar kita tidak lagi menjadi hamba yang solat tapi tidak solat. Namun, sebelum kita melangkah ke gerbang pertama dari 5 makom solat ini, mari kita satukan niat untuk menyebarkan cahaya kedamaian ini bersama-sama. Jika Anda merasa jiwa Anda merindukan ketenangan dan ingin terus bertumbuh dalam perjalanan makrifat, dengan menekan tombol like, Anda telah membantu algoritma kebaikan ini menjangkau hati-hati lain yang mungkin sedang terluka atau haus akan ilmu. Saya juga sangat merindukan untuk mengenal Anda lebih dekat, para pencari cahaya. Silakan tuliskan di kolom komentar dari belahan bumi mana Anda sedang menyimak video ini. Mari kita tunjukkan betapa luasnya bentangan persaudaraan kita di bawah naungan kasih sayangnya. Pastikan Anda menyimak setiap makom hingga bagian akhir, karena di makom kelima nanti, kita akan menemukan rahasia bagaimana solat bisa tetap hidup meski kita sudah melipat sajadah. Mari kita mulai perjalanan ini. Assalamualaikum, para pencari cahaya yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga ketenangan selalu melingkupi hati Anda saat kita mulai melangkah di gerbang pertama dari perjalanan agung ini. Mari kita buka pintu pertama, yaitu makom sholat syariat. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa kita harus mulai dari syariat? Bukankah kita sedang membicarakan ma'rifat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang pembimbing ruhani yang mulia, selalu menekankan bahwa tidak akan pernah ada pohon yang menjulang tinggi ke langit tanpa akar yang menghujam kuat ke dalam bumi. Syariat adalah akar itu. Tanpa syariat, bangunan batin kita akan roboh diterjang badai hawa nafsu. Sholat di makom syariat adalah landasan yang paling mendasar. Ini adalah sholat yang kita pelajari sejak kecil, tentang bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana berdiri tegak menghadap kiblat, bagaimana ruku yang sempurna, hingga bagaimana dahi kita menyentuh bumi saat sujud. Di tingkat ini, fokus utama kita adalah ketaatan fisik kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, janganlah kita meremehkan langkah awal ini. Bayangkan, sholat syariat seperti sebuah wadah. Jika wadahnya bocor, maka air hikmah yang dituangkan ke dalamnya akan terbuang sia-sia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita bahwa kesucian lahiriah adalah cerminan dari kesiapan batin. Ketika kita membasuh wajah, tangan, dan kaki dengan air wudhu, sebenarnya kita sedang memberikan isyarat kepada jiwa kita. Wahai jiwa, bersiaplah, karena engkau akan menghadap Sang Maha Suci. Di mata orang awam, sholat syariat mungkin terlihat seperti rutinitas gerakan. Ada saatnya kita merasa lelah, ada saatnya kita merasa sholat hanya sekedar kewajiban yang harus segera dituntaskan agar bisa kembali bekerja atau beristirahat. Ini adalah ujian pertama. Syariat mengajarkan kita tentang disiplin dan ketundukan. Di sini kita belajar untuk berkata tidak pada kemalasan diri. Saat azan berkumandang, kita meninggalkan segala urusan duniawi, bukan karena kita tidak butuh dunia, tapi karena kita mengakui bahwa pemilik dunia sedang memanggil. Banyak orang mengira salat itu selesai setelah salam. Namun, bagi para ahli ma'rifat, salam justru adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ada solat di dalam solat. Ada sebuah makom di mana waktu seolah berhenti dan dunia menjadi tidak berarti lagi. Apa saja 5 tahapan solat yang bisa mengubah hidup Anda selamanya?
Simak pembahasannya satu persatu, agar kita tidak lagi menjadi hamba yang sholat, tapi tidak sholat. Namun, sebelum kita melangkah ke gerbang pertama dari 5 makom sholat ini, mari kita satukan niat untuk menyebarkan cahaya kedamaian ini bersama-sama. Jika Anda merasa jiwa Anda merindukan ketenangan dan ingin terus bertumbuh dalam perjalanan makrifat, dengan menekan tombol like, Anda telah membantu algoritma kebaikan ini menjangkau hati-hati